Saya beragama Hindu yang berasal dari Bali dan menjalankan semua adat istiadat Bali secara taat. Bukan secara Hindunya, tapi secara Balinya, secara adat istiadat. Karena banyak sekali ritual-ritual, makanya kan Bali singkatannya banyak libur tuh. Karena sudah ada upacara libur. Ya kan, boleh lima hari kerja seminggu tuh, kadang cuman kerja 2 hari di Bali boleh. Bilang, kenapa nggak masuk ada upacara? Nggak masuk ada upacara. Jadi terlalu banyak upacara. Jadi ritual-ritual itu yang menjadi ketaatan sebagai umat Hindu di Bali khususnya ya. Ya, jadi ketaatannya dalam hal adat istiadat, bukan ajaran-ajaran Hindu yang sebenarnya. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 000, dan hari ini adalah hari Idul Adha. Jadi Pak Git mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan. Baik teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan seorang ustadz yang mantan Hindu dari Bali, ya jelas ini adalah mualaf gitu ya, menceritakan tentang kalau di Bali itu perayaan atau menjalankan ibadahnya, ritualnya itu lebih banyak adat Balinya itu. Artinya timbang Hindu, ajaran Hindunya sendiri ya. Ya memang begitulah Hindu Bali. Maksud Pak Git, Hindu Bali dengan masih asli dengan kearifan lokalnya, ini sebetulnya kita mesti bangga gitu. Peradaban asli tentang ketuhanan ya, yang kalau kita bedah sedikit gitu ya, dari masalah ketuhanan saja gitu ya. Masalah ketuhanan itu Hindu di India sana itu mengandung politeisme, artinya mengandung di situ adalah banyak Tuhan ya, politeisme itu. Nah, kalau di Bali ini udah monoteisme, beda konsepnya saja sudah beda, karena konsep monoteisme ini adalah kearifan lokal atau peninggalan nenek moyang gitu. Jadi yang dimana di situ lebih mengutamakan di Bali adalah Sang Hyang Widi itu, dimana sebetulnya itu pun eh, hasil dari kolaborasi ya, maksudnya Pak Git begini, hasil kolaborasi itu kalau Sang Hyang Widi ini dikatakan manifestasi dari Brahma, Wisnu, Siwa ya, sebetulnya itu dewa utamanya gitu kan ya, yang tiga ini. Kemudian misalnya Sang Hyang Baruna, kemudian Dewa Indra, Dewa Perang, yang lain-lain kan masih banyak ya. Nah, itu sebetulnya semuanya adalah manifestasi, tapi manifestasi yang utama, yang pokok gitu di ajaran Hindu Bali ya, yang sebetulnya Sang Hyang Widi ini adalah asli yang Nusantaranya itu Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal gitu, atau Sang Hyang Taya gitu kalau di Jawa ya. Itu aslinya pakai Sang Hyang gitu ya. Kemudian ini dimanifestasikan dengan tiga bentuk dewa utama, yaitu dewa Brahma, Wisnu, Siwa, yaitu pencipta, pemelihara, dan pelebur ya. Nah, ini sebetulnya hanya manifestasi, katakanlah Sang Maha Pencipta, di Islam juga ada itu ya. Sang Maha Pencipta itu, Sang Maha Pemelihara, Sang Maha Bijaksana, atau Sang Maha Kuasa, dan macam-macam lah, Sang Maha Mengetahui, dan ya bahasanya itu cuman beda gitu loh. Cuman kalau di Hindu ya, pas pagi di Hindu Bali, nah yang itu disebutkannya seperti itu teman-teman. Jadi Sang Hyang itu, katakan Sang Hyang Pemelihara gitu, itu Dewa Wisnu perwujudannya gitu. Dan simbol itu semua sebetulnya kalau di Hindu Bali ya, menurut kearifan lokal itu sebuah simbol, bukan bentuk Dewa Wisnu itu seperti itu gitu yang dilukiskan gitu ya. Karena ya kalau kita lihat agama ya, kembali lagi ke agama ini ya semakin tua gitu ya, ada gambaran-gambaran atau patung-patung untuk melakukan ritual, tapi kan bukan patungnya tersebut yang disembah gitu. Ya katakan ada Buddha gitu ya, kemudian Hindu,
termasuk lagi ya kalau di apa namanya patung Yesus gitu kan, mereka juga tidak menyembah patung itu gitu. Bukan itu yang disembah gitu. Tetapi kalau kita balik lagi ke arifan lokal, yaitu peradaban kita di Nusantara ini, yang di Pulau Jawa atau Pulau Bali ya dulu malah tidak ada patung gitu. Maksudnya dari perwujudan darinya tuh nggak ada gitu ya. Kalau Kapitayan gitu nggak ada, Sunda Wiwitan itu nggak ada ya, nggak ada. Kalau yang namanya patung ya, katakan Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi itu kan memang terkolaborasi oleh budaya-budaya dari India gitu. Nah ini mau tidak mau karena sudah terjadi kolaborasi dan sudah, maksud Pak Git, ini sudah terjadi kolaborasi oleh nenek moyang kita ya, hargailah gitu. Tidak semua peradaban yang dimiliki oleh nenek moyang kita itu tidak baik, itu tidak mungkin gitu. Karena nenek moyang itu udah paham filosofi, kemudian seperti apa ya, cara pemakaman dan segala macam pada saat itu juga sudah ada. Katakanlah saja kalau yang di Bali ini yang paling prinsip menurut Pak Git ya, tahun baru Saka gitu ya. Tahun baru Saka di India itu tidak melakukan nyepi, tapi di Bali ya, ini kan yang melakukan nyepi. Ini memang budaya Bali asli atau peradaban Bali dulu asli gitu teman-teman, bukan peradaban yang dibawa dari India gitu ya. Cuman memang dewa-dewanya itu ya, katakanlah dari Brahma, Wisnu, Siwa, Baruna, Dewi Durga, Batara Kala, dan segala macam ya. Nah ini adaptasi ya dari campuran tadi, memang adaptasi dari India gitu. Kalau memang ajaran Hindu lokal atau Hindu Bali ini juga tidak menyalahi aturan atau adat setempat gitu, nah ini justru malah bisa disebarkan, artinya dulu bisa menyatu dengan budaya. Jadinya pernah kita lihat contoh gitu ya, dulu kan pernah ada turis dari India gitu ya, turis dari India yang katakanlah notabene dia tahu pakemnya tuh pakem Hindu India, yang kemudian dia masuk ke kuil gitu ya, kemudian dia protes gitu terhadap Hindu yang ada di Bali. Kenapa ini nggak sama dengan Hindu India gitu ya? Ya jelas saja waktu itu disuruh keluar lah, maksudnya oleh jaga kuil itu, dan kita makan ini adalah memang budaya Bali, artinya Hindu ini adalah Hindu Bali, dan orang India tersebut harusnya melakukan penghormatan dengan budaya yang ada di Bali. Mungkin kasus tersebut ya 2 atau 3 tahun lalu lah. Kalau ustadz tersebut memilih suatu agama dengan pendiriannya memilih Islam, ya tidak ada salahnya memang gitu. Tapi ya tidak usah bingung gitu, maksudnya Pak Git, dia nggak usah bingung kenapa ya, ini yang dijalani adatnya itu adat Bali gitu, bukan adat Hindu yang ada di India. Ya memang seperti itulah gitu Hindu. Yang paling prinsip perbedaan tadi yang Pak Git sebutkan ya, nyepi gitu ya. Ada di India kan nggak ada nyepi, itu kan pertama juga sebelum nyepi itu ada budaya ogoh-ogoh. Mana ada di budaya di apa India budaya ogoh-ogoh, kan nggak ada gitu. Ogoh-ogoh ini ya sekitaran katakanlah roh jahat gitu ya. Tapi dalam filosofianya artinya adalah sebelum kita melakukan penyepi gitu atau pembersihan diri, menyucikan diri seperti itu. Nah ini harus dibersihkan dulu hatinya, itu ogoh-ogoh yang dalam hati kita. Kan itu juga simbol ogoh-ogoh itu dibersihkan gitu ya. Nah, seperti itu menjadi bukan semuanya itu memang penuh dengan simbol dan filsafat gitu, bukan sekedar kalau orang lihat wah rame, cakep, indah, asik, ya oke lah secara seni kan, karena itu kan disajikan secara seni juga gitu, secara seni yang penuh dengan apa ya, keindahan gitu. Kemudian istilahnya suluk ya kalau bahasa Jawa, kalau Bali Pak Git nggak begitu paham apa itu ya, ya katakanlah ada suluknya atau apa ya, mantra lah seperti itu. Nah ada mantranya gitu. Nah itu kan memang juga campuran antara bahasa Sanskerta dan bahasa Bali gitu ya. Ya ini memang harus dipertahankan menurut Pak Git, malah justrunya
kita harus bangga gitu, yang masih tinggal dengan budaya-budaya adab-adab Nusantara yang asli. Kalau kita menyinggung sedikit di Islam ya, katakanlah takbiran ya, takbiran di apa namanya, di Indonesia gitu ya, seperti Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya. Budaya takbir gitu kalau di Jawa gitu ya, katakan di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Apa menurut Pagit ya masih di Jawa gitu ya. Itu ada keliling, lomba takbir gitu dulu, dari dulu ya. Seperti itu, siap takbiran. Kalau zaman dulu masih pakai obor gitu ya, tahun 70-an, sekarang udah nggak pakai obor lagi lah. Sekarang ada kayak lomba takbir dan segala macam. Ini kan budaya gitu. Kalau tidak dilakukan dengan ini, maka budaya-budaya kita yang masa lalu itu akan hilang gitu. Kalau kita menggeser budaya ini menjadi budaya Arab murni ya, hilang gitu. Dan masih banyak lagi lah pengaruh-pengaruh budaya terhadap Islam itu ya, kalau kita lihat selamatan, tahlilan dan segala macamnya itu kan dipengaruhi oleh budaya-budaya lokal. Jadi ya pengaruhnya di situ gitu. Dan nggak ada salahnya juga gitu kita menghargai budaya-budaya lokal gitu dengan tidak menghilangkan agama yang ada. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.